Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan memulai kuliah metode numerik ini, dan materi ini adalah materi awal yang harus dipahami dulu, ya. Jadi kalian nanti dengarkan video ini sampai selesai tentang pendahuluan metode numerik. Di channel saya sudah banyak video-video tentang metode numerik ini, tapi yang ini adalah materi resmi di perkuliahan kita. Pengertian tentang apa itu metode numerik. Banyak buku, banyak pengarang, banyak penulis yang sudah menuliskan definisinya, apa itu metode numerik. Saya dalam hal ini sebagai dosen pengampu menggunakan pengertian metode numerik adalah teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan. Dalam metode numerik ini dilakukan operasi hitungan dalam jumlah yang banyak dan prosesnya berulang, atau yang disebut dengan iterasi. Metode numerik merupakan metode atau alat yang sangat ampuh untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang. Jadi nanti dengan memahami metode numerik itu diharapkan kalian ketika menghadapi masalah-masalah misalnya di bidang pekerjaan, baik itu statistik, kimia, teknik elektro, teknik mesin, dan sebagainya, itu bisa dibantu dengan menyelesaikannya dengan menggunakan metode numerik. Metode numerik mampu menyelesaikan suatu sistem persamaan yang besar, persamaan yang tidak linier, dan persamaan yang kompleks yang tidak mungkin diselesaikan secara analitis. Jadi mungkin ketika kita menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat, dulu kita mungkin pernah belajar bagaimana menemukan akar kuadrat itu dengan menggunakan rumus X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A misalnya. Nah, tapi kemudian ketika berbicara pangkat yang lebih besar, maka penyelesaian analitis akan susah menyelesaikannya. Nah, untuk lebih cepat atau lebih mudah menyelesaikannya, maka kemudian digunakan metode numerik. Ya. Nanti ada bagaimana menyelesaikannya dengan metode terbuka, dengan metode tertutup. Ya. Bagaimana menyelesaikannya dengan cara metrik, dengan cara integral. Kalau ada permasalahan integral, bagaimana kita menyelesaikannya? Diferensial, ya. Nah, nanti semua ada. Dan di buku yang saya ambil dari beberapa e-book perguruan tinggi ini, kalian akan bisa memahami, semoga bisa memahami, membaca algoritma-algoritmanya, ya. Nanti di buku yang lain ada pemrogramannya, jadi nanti akan saya berikan buku bagaimana cara membaca algoritmanya, kemudian yang kedua buku yang berisi pemrogramannya, ya. Jadi nanti tolong dikombinasikan
dikombinasikan bukunya. Jadi nanti baca bukunya itu kombinasi antara buku yang satu dengan buku yang lainnya. Buku yang pertama sudah saya kirim ya, sudah saya berikan di grup WA ya. Karena proses yang dilakukan oleh metode numerik itu adalah proses iterasi, jadi proses yang dilakukan berulang-ulang, jadi proses perhitungannya itu berulang-ulang. Jadi menggunakan data yang sebelumnya diulang lagi, diiterasi lagi ya. Kemudian akan menimbulkan perbedaan-perbedaan atau kesalahan atau yang disebut dengan error ya. Nah, jadi penyelesaian secara numerik suatu persamaan matematik hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya adalah nilai eksak, yaitu nilai yang diperoleh dari analitis. Jadi karena melakukan proses perhitungan dengan menggunakan nilai perkiraan aproksimasi, maka kemudian akan terdapat kesalahan atau beda atau selisih terhadap nilai yang sebenarnya. Ada 3 macam kesalahan atau ada 3 macam error yang mungkin akan timbul. Yang pertama adalah kesalahan bawaan atau kesalahan dari nilai data ya. Jadi kesalahan bawaan ini bisa terjadi karena kekeliruan dalam menyalin data, dalam kesalahan membaca skalanya, kemudian ada juga yang disebabkan karena kesalahan kurangnya pengertian terhadap hukum-hukum fisika dari data yang akan diukur. Nah, kemudian yang kedua adalah kesalahan pembulatan. Kesalahan pembulatan ini terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Nanti tolong dibaca di aturan pembulatan di halaman pendahuluan 2 ya. Dari buku yang saya kirim, tolong dibaca di pendahuluan 2. Ada di situ aturan pembulatan. Kemudian juga ada kesalahan pemotongan. Kesalahan pemotongan ini terjadi karena tidak dilakukan hitungan sesuai dengan prosedur matematik yang benar. Kalau misalnya ada suatu proses yang tak berhingga, kemudian diganti dengan proses yang terbatas atau hingga, maka akan ada kesalahan pemotongan. Nah, ini tolong nanti dibaca di halaman 3 ya, pendahuluan halaman 3. Selanjutnya, nah di dalam metode numerik itu dikenal dengan kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Ya. Jadi ini ada di halaman pendahuluan 3 sampai 5 ya. Jadi baca. Apa itu yang disebut dengan error atau kesalahan? Adalah perbedaan antara nilai eksak dan nilai perkiraan. Perbedaan antara nilai eksak dan nilai aproksimasi atau perkiraan. Nilai eksak tersebut hanya dapat diketahui apabila suatu fungsi dapat diselesaikan secara analitis.
Di dalam metode numerik sering dilakukan pendekatan secara interaktif. Pada pendekatan tersebut, perkiraan sekarang dibuat berdasarkan perkiraan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan iteratif ini nanti dijelaskan di halaman 3 dan 5. Nah, ini gangguannya ini. Ini gangguannya ini. Ada tahu bulat nih yang lewat nih. Jadi saya mohon maaf agak terganggu ini. Nah, jadi nah ini gangguan ini ya. Oke, saya selesaikan sampai di sini dulu. Silakan dibaca bukunya. Nanti besok Senin kita akan kuliah tentang pendahuluan metode numerik.